Saudaraku, memang setiap kali kita berbicara tentang mengampuni, banyak diantaranya dikatakan mudah tetapi sulit dilakukan, institusi tapi sulit dilakukan. Bahkan juga mengatakan kamu sih mudah mengatakannya, kamu sih mudah menghimbau, kamu sih mudah menegaskannya. Tetapi apakah kamu tahu betapa sakitnya kami, betapa sakitnya saya? Wah, luar biasa. Engkau tidak bisa membayangkan bagaimana sesakit ini kemudian begitu mudah mengampuni. Walah, kalau kita itu lihat Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kemudian dengan mudahnya Tuhan menyatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Bukankah kalau kita membayangkan betapa menyakitkan untuk apa yang dilakukan oleh orang-orang itu terhadap Yesus. Bahkan juga ada di antara muridnya yang menyangkalnya, ada di antara muridnya yang menjualnya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus memberikan perintah sekaligus melaksanakan bagaimana mengampuni itu. Ya Bapa, ampunilah mereka untuk apa yang mereka lakukan karena mereka tidak tahu. Kemudian diikuti juga oleh Stefanus ketika dia dicaci maki, kemudian diteriaki dengan teriakan-teriakan kasar, dilempari batu, dan kemudian dirajam hingga mati. Sebelum mati dia mendoakan mereka, ya Bapa, ampunilah mereka. Jadi tidak ada alasan bagi kita, sesakit apapun kita, oleh karena seseorang yang melakukan satu kesalahan terhadap kita, lantas kemudian menjadi alasan bagi kita untuk tidak bisa mengampuni. Bahkan tokoh perjanjian lama yang sangat kita kenal yaitu Yusuf, betapa saudaranya, kakaknya itu menyakitinya dengan menjualnya dia dari sosok anak yang sangat dikasih dan diperhatikan oleh orang tuanya. Kemudian dia dijual menjadi budak. Itu sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Karena apa? Yang melakukan adalah kakak-kakaknya sendiri. Tapi bagaimana Yusuf menanggapi itu ketika kakak-kakaknya dengan ketakutan datang untuk meminta maaf, meminta ampun? Dia katakan, aku tidak punya hak untuk menghakimi dan mengadili. Bahkan sejak itu terjadi, saya sudah mengampuni engkau, mengampuni kalian semua. Mengapa? Karena betapapun engkau telah mereka-rekakan sesuatu yang tidak baik untuk saya, tetapi rencana Allah tetap dilakukan di dalam kehidupan saya. Nah, ternyata salah satu hal yang perlu kita ketahui dan kita tangkap bagaimana supaya kita mampu dan dapat mengampuni siapapun yang berbuat salah kepada kita adalah mengingat bahwa Allah mengasihi kita dan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang kepada kita tidak akan dapat pernah membatalkan rancangan Allah yang indah. Allah mengasihi kita, bahkan menetapkan sesakit apapun perlakuan orang kepada kita. Di balik kesakitan yang kita alami itu, Allah mempunyai rencana yang indah. Allah merancangkan untuk kebaikan kita dan untuk masa depan kita. Untuk itulah maka Yusuf bukan saja mengampuni saudara-saudaranya, tapi juga menanggung kehidupan mereka. Untuk itulah maka Stefanus juga mengampuni orang-orang yang merajamnya. Karena kasih Allah, rencana Allah luar biasa dan sungguh-sungguh luar biasa. Ya, kita bisa saja terus tetap mengatakan mudah untuk dikatakan, sulit untuk dilakukan, tapi kenyataannya di dalam setiap orang yang ada di dalam Kristus memperoleh pengampunan dan mengampuni itu menjadi bagian yang integral. Jadi tidak ada alasan lagi sulit untuk dilakukan, tidak ada alasan lagi institusi difficult to do. Ini tidak ada alasan begitu. Kita harus dan selalu tetap mengampuni, karena untuk itulah Tuhan memanggil kita untuk membangun komunikasi hubungan dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat yang sedang sakit secara mental, secara rohani, bahkan juga watak karakternya. Kita didatangkan di antara mereka supaya kita penuh kasih, dan kasih itu penuh dengan pengampunan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.